Boleh teman-teman langsung ke kelas. Tapi dia tuh tidak ada pembawaan kayak gue siapa gitu juga. Jadi emang we know who she is, tapi she doesn't act like that. Itu satu hal yang sangat positif dari dia. Dan satu hal lagi, aku suka karena kita karakter lumayan berbeda-beda. Jadi nggak ada kita karakter sini lagi. Jadi emang diskusinya enak dan sangat jika kita ngasih apa, dia ngasih apa, dia sangat berguna. Ya mungkin karena udah sering kerja bareng, jadi nggak ada jarak untuk kita diskusi. Walaupun misalnya diskusinya tuh diskusi yang nggak setuju gitu. Misalnya kita nggak setuju ada gini, tapi kita bisa ada jalannya mau gimana gitu. Jadi nggak ada rasa segan, rasa mungkin bisa improve yang mungkin lebih luas gitu. Jadi ya intinya nyaman sih kerja bareng. Gak ada trik sih aku kalau karena aku gak film ya, jadi aku gak ada pendalaman karakter yang kayak kalau karakter sendiri aku bakal bisa seharian terus bawa gitu enggak, jadi aku langsung ngomong jadi karakter sendiri aja, bercanda kita ngomongin hal yang bahkan bukan ngomongin skrip ya, kalau udah di lokasi itu jarang banget skrip ngomongin hal-hal personal atau bercanda-bercanda, nanti pas riset baru kita acting gitu, jadinya nggak tegang dan jadinya prosesnya ini juga Tapi bukan berarti dia menghargai orangnya, metodenya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang butuh waktu sedikit untuk emosi, atau aku melipir tiba-tiba karena dia hai, apalagi kenal emosi dia hai, ya dia tahu di mana harus mengasih bercanda, kalau bantu juga. Gimana kamu pertama kali? Nah ini nih pertama kali aku nervous banget nih, tapi pilih tuh mau ngajak ngobrol, jadi cair dulu, tiba-tiba gak nervous, dan aku kan masih pendatang baru ya, jadi masih belajar. Kenapa tuh nervous banget? Nervous banget kan, apalagi sama pilih kan, ngomongin sama nah jadi aku butuh waktu dan pilih tuh mancingnya gitu banget, mancing emosi, mancing perasaan, mancing memori, mancing ikan mancing mania gitu, jadi lebih ngalir gitu. Kita udah pernah. ya pokoknya intinya santai aja sih sebenarnya, kayak ya pas di set jangan dibawa stres walaupun adegannya susah gitu. Dan syukurin juga tim kita enak juga. Jadi vibe emang enak semua. Jadi sangat mempengaruhi soalnya kalau dapet tim yang kurang enak gitu. Biasanya Iya. jadi kena kitanya, apalagi kita di depan kamera. Terus saya pengen tahunya secara teknis gitu, adegan kalian berdua. Oh, itu pagi sih pertama tuh ya? Oh iya tuh main di scene pertama gue tuh pelatihannya lumayan. Tapi dia tuh udah punya background boxing kan, Bersama berapa lagi? sama fighting kan. Jadi untungnya dia udah bisa nge-guide. Sama kameramen tuh inget banget tuh pertama kali. Terus fun, terus fun. Tapi ada satu perempuan yang teriak. Untungnya saya cuma teriak-teriak aja di situ, jadi kayak kalau aku lebih kayak khawatirnya jangan warga datang beneran dikirain kita berantem beneran
soalnya lumayan malam tuh, kita syutingnya tuh inget banget. Ada koreografer. Ada. Oke, next. Sebenarnya selain dikreditkan sebagai pemain, banyak sekali nama kamu dari produser dan segala macam itu mulai mengikuti jejak sahabat untuk jadi di belakang layar atau gimana? Tapi emang bener sih, Umay sama Billy salah satu. Berdua ini sangat menginspirasi aku juga. Menyadari kalau my love for movies bukan hanya sebagai pemain tapi juga di belakang. Jadi respect banget sama prosesnya. Kayak dari HNDD 2 tahun prosesnya itu, hasilnya akhirnya kita mencintai filmnya aja gitu. It's something yang ternyata pusing tapi enjoyable dan sangat respect banget lewat film. Sama seri-seri Iya. jadi ya isilah kita banyak banget. Tapi aku sangat bersyukur sinema aku, Umay Billy Tatayan itu mengajak aku akhirnya kayak ke belakang dan syuting sama mereka sebagai mereka sebagai generasi. Iya, sebetulnya tahun 2000. Dari kalian kami belajar semoga orang juga mungkin banyak ya. Dulu apakah dia benar-benar aku belajar Kalau dari segi aku sih, kita harus tahu risiko dari tindakan kita ya. Karena karakter Alia salah satu contoh nggak mitigasi risiko, akhirnya jalan hidupnya harus berubah. Jadi ya ketika kita belum siap untuk bertanggung jawab atau belum siap untuk menjalani resiko itu, lebih baik jangan lakukan. Biar nggak merugikan orang banyak juga, dan supaya nggak merugikan diri sendiri atau nggak menjadikan anak itu korban gitu. Apalagi kalau kita belum bisa jadi orang tua. Kalau dari gue mencintai seseorang bukan hanya orang saja, tapi lebih baiknya kamu mencintai orang yang kita lihat juga. Karena pada akhirnya kalau kita pengen yang serius, pasti orang sekitar bakal jadi bagian dari kita. Brian, sorry nih, saya tuh juga produk dari sebuah keyakinan orang tua yang Produk cuma siapa? Anak? Kamu Iya, kayak anak gitu ya, orang tua saya juga beda. Dan itu nggak jadi masalah gitu. Aku kan juga mengalami pengalaman yang sama. Buat dan sekarang kamu bikin film dengan ada konflik-konflik. Menurut kamu gitu, apakah memang berbeda keyakinan itu juga akan sesuatu hal konflik yang berat? Aku nggak bisa jawab secara personal karena itu menurut semua orang berbeda-beda. Ada yang mikir kayak it's no problem, seperti mungkin orang tua kakak. Ada yang juga mikir it's a problem. Makanya aku bilang perbedaan keyakinan di sini tuh hanya pintu. Karena pada akhirnya yang benar-benar menentukan apa bisa enggaknya ya keluarga. Apakah bisa sama-sama berjuang? Apakah keluarganya aman atau enggak? Sedalam apa? Karena aku pun tahu dan beberapa cerita temanku juga yang satu agama pun bisa berbeda visi misi juga gitu. Jadi memang pada akhirnya tuh all about ya kalian sama keluarga kalian. Dan kalau kakak keluarganya amannya good for you, tapi ada beberapa yang nggak bisa. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa nonton Patah Hati Aku Pilih tanggal 24 Desember. Yes, Kak.